Halo sahabat Bulang, menjua-jua Horas Yawu. Di video kali ini, Bulang bersama Nini Karo ingin sharing tentang seputar perkebunan kelapa sawit ya Nini Karo ya. Jadi Nini Karo ini adalah istri saya dan saat ini kami tinggal di perkebunan kelapa sawit begitu sahabat Bulang. Dan video ini khusus untuk bagaimana pengalaman kami selama tinggal di perkebunan kelapa sawit, dan supaya nanti bagi teman-teman yang tinggal di luar dari perkebunan atau tinggal bekerja di kota atau bekerja di kampung tahu apa saja sih yang kami alami selama kami tinggal di perkebunan kelapa sawit. Dan juga tentunya bagi yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit ya Nini Karo ya, bagi orang-orang yang baru tamat kuliah atau tamat SMA, kalau masih bingung untuk menentukan pilihannya, mungkin dengan menonton video kita ini nantinya mereka bisa ya menentukannya apakah mereka cocok bekerja di perkebunan kelapa sawit. Ya, kali ini juga si Bulang mau berbagi pengalaman. Kenapa sih Bulang mau bekerja di kelapa sawit? Apa sih alasannya dari berbagai banyak perusahaan di luaran sana? Kenapa sih harus bekerja di kelapa sawit yang harus jauh dari keramaian ya kan Bulang ya? Dan inilah nanti yang mau Nini Karo tanya-tanya si Bulang, berbagi pengalaman. Oke sahabat Bulang, kita akan mulai wawancaranya. Saksikan terus video si sahabat Bulang. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Oke sahabat Bulang, pertanyaan yang pertama, kenapa sih Bulang memilih pekerjaan di perkebunan kelapa sawit? Begitu banyak ya kan perusahaan yang Bulang lamar, kenapa Bulang pilihnya di perkebunan kelapa sawit? Oke, baik Nini Karo, sebelum sahabat Bulang ketahui kenapa saya ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit, saya ingin menceritakan background saya. Saya lulusan jurusan akuntansi, sarjana ekonomi, yang pastinya kalau sarjana ekonomi dan jurusan akuntansi, orang pasti berpikir kenapa sih Bulang bekerja di perkebunan kelapa sawit? Bukankah di perkebunan kelapa sawit itu semuanya jurusan pertanian atau perkebunan kelapa sawit, begitu ya Nini Karo ya. Tetapi saya juga berpikiran seperti itu dulunya. Tetapi setelah Bulang jalani, ternyata di perkebunan kelapa sawit ini juga selain dari pertanian, ada juga jurusan-jurusan yang lain yang dibutuhkan seperti administrasi. Kalau misalnya di departemen teknik ya pastinya harus dari sarjana teknik begitu. Dan kenapa saya pilih di tempat ini? Ya karena mungkin susah cari kerja Nini Karo begitu, susah cari kerja, dan sudah banyak juga Bulang lamar ke tempat-tempat lain, ternyata cocoknya di sini begitu. Walaupun pada awal kali Bulang masuk ke perkebunan kelapa sawit di tahun 2012, ya mungkin Bulang tidak betah karena jauh dari kota, jauh dari keramaian, jauh dari keluarga inti begitu. Jadi ternyata begitu dijalani, ternyata nikmat juga Nini Karo. Oke Bulang tadi mengatakan kalau Bulang jurusan akuntansi. Jadi waktu Bulang diterima bekerja di perkebunan kelapa sawit, Bulang diterima di bagian apa Bulang? Karena sesuai dengan jurusan ya begitu ya Nini Karo ya. Intinya bahwa bekerja di perkebunan kelapa sawit ini bukan berarti harus jurusan pertanian seperti Bulang katakan tadi, tetapi sesuai dengan bagian-bagian masing-masing. Kebetulan Bulang adalah jurusan akuntansi, jadi Bulang ditempatkan di bagian keuangan begitu, di bagian keuangan, dan bisa juga di bagian HRD juga. Dan selain dari jurusan akuntansi khusus untuk administrasi ya, ada juga misalnya jurusan psikologi atau jurusan hukum atau jurusan manajemen gitu, sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau di bagian teknik itu biasanya adalah jurusan teknik, atau di pabrik itu biasanya dari jurusan teknik juga banyak juga di sana. Dan kalau di pertanian, kalau di tanaman itu baru wajib jurusan agronomi begitu. Dan perlu juga Nini Karo ketahui bahwa selain dari tamat S1 begitu ya, tamat SMA juga bisa di sini Nini Karo. Bisa juga ya, sesuai dengan posnya masing-masing begitu. Kalau misalnya tamat SMA itu biasanya bisa menjadi mandor, atau kalau misalnya jadi permanen juga bisa pemanen begitu. Tetapi kalau pemanen itu tidak mesti harus sama SMA ya. Tetapi kalau dia bisa pemanen, bisa manen sawit, itu sudah bisa kita terima. Harus kuat fisik. Iya, harus kuat fisik begitu. Tetapi kalau untuk menjadi mandor atau menjadi krani yang bekerja di kantor itu minimal harus sama SMA. Begitu juga di karyawan di pekerja teknik begitu. Itu dia sahabat Bulang, jurusan apa saja dan bagian apa saja yang bisa diterima di perkebunan kelapa sawit.
Bulang bekerja di sini sudah sekitar 8 tahun. Iya. Betah juga ya Bulang ya. Iya. Apa sih yang membuat Bulang betah kerja di perkebunan kelapa sawit? Ya, yang pastinya karena gajinya mungkin ya ini Kak. Memang sih mungkin sama saja dengan bekerja di luar, tetapi benefit atau fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan. Misalnya, contohnya seluruh karyawan di sini mempunyai hak untuk mendapatkan fasilitas rumah atau tempat tinggal begitu. Selain dari rumah, listrik juga gratis begitu, dan air juga gratis. Selain itu juga kalau misalnya level asisten ke atas atau staf ke atas seperti Bulang saat ini, kita juga mendapatkan pinjaman sepeda motor atau kalau kami sebut di sini kredit kepemilikan sepeda motor begitu. Dan selain itu juga kita mendapatkan transport cuti kalau kita pulang ke Medan atau pulang kampung misalnya, itu dibiayai ongkos kita begitu. Dan selain itu juga fasilitas kesehatan dan fasilitas jamin hari tua juga ya terjamin lah begitu ini Karo gitu. Jadi karena mungkin kita tinggal di kebun, lalu biaya keluar juga biaya kehidupan juga tidak terlalu tinggi begitu ya ini Karo ya, karena mungkin kita jarang ketemu warung ya ini Karo ya. Jadi itulah yang membuat kita betah, karena uangnya banyak tersimpan begitu walaupun tidak banyak begitu. Jadi itulah yang membuat kita jadi betah kerja di kebun. Kalau misalnya yang mau bekerja di sini Bulang sudah berkeluarga, bisakah bawa keluarga Bulang? Ya, tentunya bisa nih Karo, karena kan rumah yang disediakan di sini bukan hanya mes atau tempat-tempat berkumpul orang banyak, tetapi memang per rumah tangga begitu. Jadi kita sediakan rumah-rumah per rumah tangga. Tidak adakah keinginan Bulang untuk bekerja, cari kerjaan lain Bulang di luar perkebunan sawit, atau pindah ke perkebunan sawit lain lagi Bulang? Ya, pastinya punya keinginan ya ini Karo ya, apalagi kalau kita tinggal di kebun ini, kita berhubungan dengan orang lain, dengan terutama orang-orang di kota itu sangat sulit ya, karena sinyal dan juga jalan akses keluar dari kebun ke kota juga mungkin kadang agak sulit begitu ya. Jadi kalau misalnya ada tawaran di luar ya bekerja yang lebih baik, ya pastinya kita akan tidak menolak begitu ini Karo ya. Ya, kalau misalnya ada tawaran pasti kita tidak menolak begitu. Sampai kapan Bulang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit Bulang? Ya, pastinya mungkin sampai pensiun ya. Mungkin sampai pensiun ya, tapi kalau bisa jangan sampai pensiun lah. Kalau misalnya sudah ada pekerjaan di luar, ya mungkin kita akan mencari kerja di luar. Tapi kalau tidak ada ya mungkin sampai pensiun mungkin. Kira-kira berapa batas umur bekerja di perkebunan kelapa sawit ini Bulang? Apakah sama seperti perusahaan lain atau bagaimana Bulang? Ya, pastinya kita akan mengikuti standar Undang-Undang Ketenagakerjaan. Umur pensiun adalah di usia 55 tahun. 55 Namun tahun. kalau misalnya masih dipakai oleh perusahaan, mungkin bisa diperpanjang 2 sampai 3 tahun begitu. Mungkin sampai umur 60 tahun juga mungkin, kalau kita masih sanggup dan masih ada ada ketertarikan dari kita, ada keinginan dari kita, dan perusahaan juga membutuhkan dan masih mempercayai kita, mungkin masih bisa begitu. Tetapi kalau menurut saya ya namanya juga sudah pensiun, ya kita harus bergabung bersama keluarga begitu ya. Kalau kita pun ingin mencari uang tambahan di luar dari gaji pensiun kita, mungkin kita bisa mencari yang lain begitu. Kira-kira Bulang ada tidak pesan-pesan untuk sahabat Bulang yang mau bekerja di perkebunan kelapa sawit? Apa saja sih yang harus dipersiapkan, apa saja sih harus dibawa agar bisa bekerja di perkebunan kelapa sawit dan betah bekerja di perkebunan kelapa sawit? Karena banyak juga ya Bulang yang cuman berapa bulan lalu tidak betah karena tidak ada sinyal, karena jauh dari kota, langsung berhenti atau mencari pekerjaan lain. Bulang sudah 8 tahun, apa sih tipsnya Bulang supaya bisa betah bekerja di perkebunan kelapa sawit? Baik, yang penting siap tinggal di perkebunan, bebas dari keributan, lalu kebisingan begitu, lalu tidak ada jaringan, lalu rela meninggalkan keluarga, dan ya harus betah begitu. Intinya kalau kita sudah maju ke depan, tidak boleh lagi menoleh ke belakang begitu. Dan perlu sahabat Bulang ketahui bahwa di perkebunan kelapa sawit ini juga cutinya itu biasanya
hanya 12 hari dalam 1 tahun begitu. Jadi kalau kita belum bekerja selama 1 tahun, kita belum boleh cuti begitu. Jadi yang pastinya kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit, berarti kita lebih banyak tinggal di perkebunan dibanding tinggal di rumah sendiri atau di kota begitu sahabat bulangnya. Jadi kalau sahabat bulang betah dan ingin memang bekerja di perkebunan kelapa sawit, silahkan. Tetapi kalau misalnya tidak ingin, nggak usah coba-coba, mendingan bekerja di kota begitu. Itu ya Bulang. Kalau masalah gaji tadi lumayan besar ya Bulangnya kalau kerja di perkebunan kelapa sawit. Mana tahu Bulang kalau misalnya ya nggak apa-apa, saya mau gaji besar dulu, baru nanti saya cari uang dulu, ngumpulin uang di sawit, baru saya cari kerja di kota gitu Bulang. Bagaimana Sepertinya masalah tidak perlu, pendapatan Bulang? karena kalau pendapat itu nomor 2 begitu. Yang penting adalah kenyamanan. Kalaupun misalnya besar pendapatan tapi kalau tidak nyaman di situ, ya pastinya tidak akan betah lama begitu ya. Jadi lebih baik kita nyaman dulu, betah di sana, ingin memang punya hobi tinggal di kebun atau di hutan, baru kita pilih yang kedua begitu. Ya itu dia tadi tipsnya ya sahabat Bulang kalau mau kerja di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama adalah nyaman, mau rela tinggal di jauh dari keramaian. Oke, demikian sahabat Bulang perbincangan kami dengan si Bulang pada kesempatan kali ini tentang pekerjaan dan seputaran bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa berikan selalu dukungan kepada kami dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Dadah sahabat Bulang.